Ketua Allah Umum Subhanahu wa PSSI. Ta'ala menganugerahkan kekayaan kepada Indonesia, 17.000 pulau dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lawan yang membahayakan untuk Indonesia. Perkiraan kami Indonesian akan kalah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, apapun pertama saya ingin mengucapkan selamat dan tahniah kepada Indonesia karena penampilan pada kali ini untuk Piala Dunia bagi U17 begitu sangat-sangat luar biasa dengan pembukaan, dengan persembahan yang ditampilkan ya sebelum acara perlawanan keseluruhan pasukan-pasukan dari luar negara ke Indonesia. Jadi kita akan lihat bagaimana pula cerita yaitu pembukaan ataupun opening ceremony untuk Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Bangga. Opening ceremony Piala Dunia U17 berlangsung meriah. Media Vietnam doakan timnas begini, dan ini merupakan dari channel Sumar TV. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Selamat datang di Indonesia. Ini salah satu pembukaan ya guys. Assalamualaikum Bapak Erick Thohir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the house, the land of diversity. Ketua Allah Umum Subhanahu wa PSSI. Ta'ala menganugerahkan kekayaan kepada Indonesia, 17.000 pulau dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Oh, baru warna-warni guys dengan klip-klip bunga api. Wow, luar biasa guys. Mantap ya guys. Pembukaannya level-level dunia seperti mana kita lihat acara ajang ataupun Piala Dunia di negara-negara sebelum ini ya, yang menganjurkan ataupun menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tidak kurang hebat Indonesia guys. Wow. Luar biasa. Saya pula yang terkagum-kagum dan teruja ya guys ya. Orang Malaysia seperti yang kali ini keterujaan. Wih. Ada dari negara Arab. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh Tulus dan Purwacaraka Music Studio Children's Choir. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Kang! Mohon maaf, hormat, guys. kami tidak bisa melanjutkan video di awal karena berpotensi melanggar hak cipta. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Baik. Wah, Kurang ajar sekali. Salah satu media ternama Vietnam mendoakan timnas U17 begini jelang melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia U17 digelar. Perlu diketahui, laga perdana timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 tak lepas dari sorotan media Vietnam yang ternyata mendoakan lawan skuad Garuda Asia yang jadi pemenangnya. Ekuador akan menjadi lawan Indonesia di laga perdana Piala Dunia U17. Lawan yang membahayakan untuk Indonesia. Perkiraan kami Indonesian akan kalah. Bunyi pernyataan media Vietnam. Tertahu 247 dalam artikel terbarunya, bahkan publik Vietnam menyadari hal itu. Mereka lebih menjagokan dan mendoakan wakil Amerika Selatan tersebut yang keluar sebagai pemenang. Ketimbang memberi dukungan negara yang jadi rival kita di AFF, lebih baik menjagiokan Ekuador, tulis salah satu warga Vietnam. Tertahu 247 memiliki alasan kuat kenapa lebih menjagiokan Ekuador ketimbang Indonesia.
Menurut Tathao 247, Ekuador memiliki pengalaman lebih banyak di Piala Dunia U-Strip 17 ketimbang Indonesia yang baru pertama ikut serta. Apalagi Indonesia lolos ke Piala Dunia hanya bermodalkan tuan rumah saja. Indonesia akan bertemu Ekuador di kompetisi ini. Ekuador jelas menjadi tim yang lebih dijagokan ketimbang lawannya yang lolos ke Piala Dunia sebagai tuan rumah, tulis Tathao 247. Ekuador sudah berpengalaman dengan mengikuti Piala Dunia U-Strip 17 sebanyak 3 kali dan bahkan mencapai perempat final di tahun 1995 dan 2015 imbuh mereka. Di sisi lain, persiapan matang sudah dilakukan pelatih timnas U-Strip 17 Bima Sakti mulai dari merangkai komposisi pemain hingga pematangan strategi bermain. Termasuk pemberian fasilitas terbaik, hal itu disebut Bima Sakti mampu menunjang kondisi para pemain meningkat. Meskipun ia diremehkan oleh publik tanah air, ia berjanji timnas U-Strip 17 Indonesia akan memberikan penampilan terbaik di laga melawan Ekuador nanti. Ya, Alhamdulillah hari ini kita sudah siap 100% untuk pertandingan besok, ujar Bima Sakti. Sudah semakin dekat, pemain dalam kondisi baik semuanya siap untuk bertanding besok. Latihan juga meski berpindah-pindah kadang di GBT, ada 3 lapangan seperti biasa di THOR juga bagus sekali. Saya siap memberikan yang terbaik di Piala Dunia U-Strip 17, imbuhnya. Sementara itu, Bima Sakti membawa 3 pemain berdarah campuran ke Piala Dunia U-Strip 17. Ketiga nama yang dimaksud adalah Wilber Jardim, Amar Brkic, dan Jidabin. Jidabin adalah salah satu dari 3 pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Korea Selatan dari sang ayah. Sedangkan ibunya adalah orang asli Indonesia. Sebelum bergabung dalam skuad yang akan diturunkan dalam Piala Dunia U-Strip 17, Jidabin sudah dikenal kala membela timnas U-Strip 16 Indonesia di Piala AFF U-Strip 16 lalu. Saat itu tim besutan Bima Sakti berhasil pulang dengan gelar juara usai mengalahkan Vietnam 1 hingga 0. Mendapat kepercayaan lagi dari Bima Sakti, Jidabin merasa senang terpilih untuk bertanding dengan tim-tim dari seluruh dunia. Tentu saja saya sangat senang menjadi salah satu pemain yang berpartisipasi, tutur Jidabin. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Sumar TV. Kita sudah saksikan yang pertama, bagian pertama yaitu mengenai pembukaan untuk pembukaan untuk acara Piala Dunia U17 yang berlangsung ya. Jadi ini sangat-sangat satu penampilan yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, Indonesia menjadi salah sebuah negara yang kaya, yang mempunyai pulau 17.000 ya, dan tempat keempat terbesar di dunia ya, penduduk paling ramai di seluruh dunia. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir guys, penampilan ataupun Indonesia sebagai tuan rumah bagi edisi U17, timnas U17 ini sangat-sangat tepat lah apa yang dikatakan lah ya. Jadi itu satu keadaan ataupun rezeki yang Indonesia dapat, apa yang kita nampak khas keberhasilan mereka pada kali ini. Dan yang kedua adalah mengenai tentang apakah media Vietnam ini doakan timnas begini, karena mereka melihat penampilan yang dikatakan timnas Ekuador U17 itu mempunyai pengalaman sebanyak 3 kali mengikuti Piala Dunia U17. Tapi ya bagi saya ini salah satu perkara perjalanan untuk timnas Indonesia, walaupun mereka sebagai tuan rumah. Dan apa yang saya dapat pastikan, setiap kali mana-mana negara yang dikatakan sebagai tuan rumah dalam acara ataupun ajang apapun, pasti mereka akan menunjukkan penampilan yang sangat-sangat luar biasa, bersungguh-sungguh, bersemangat ya di hadapan ribuan penonton orangnya sendiri. Jadi ini terbukti bahwa itu adalah merupakan salah satu sokongan dan juga dukungan yang bisa memberikan suntikan semangat penampilan mereka saat berada di lapangan hijau. Jadi apa yang kita dapat lihat telah membuktikan coach Bima Sakti yang memberikan kesungguhan supaya di ajang perlawanan untuk Piala Dunia U17 ini akan memberikan penampilan yang terbaik, dapat menghasilkan satu keputusan yang bagi saya dapat berpuas hatilah, kayak seperti begitu ya guys ya. Orang bilang perlawanan tidak mustahil. Setiap perlawanan siapapun yang mereka akan jumpa ataupun mereka akan ketemu, pasukan apapun, sama ada pasukan itu lebih ranking daripada Indonesia dan sebagainya, tetap mereka akan hadapi dengan lebih tenang. Dan itu telah membuktikan bahwa Indonesia bisa memberikan segala-galanya. Jadi apapun guys, menurut kalian bagaimana? Ini merupakan salah satu nampak bahwa Indonesia akan
menjadi sorotan kerana penampilan pembukaan ya sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 telah membuktikan Indonesia mampu ya melaksanakan tanggungjawab mereka dalam ajang ataupun kompetisi Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Itu saja dari Uncle, komentar dan sedikit pendapat dari Uncle mengenai tentang di video pada kali ini. Mungkin kalian ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan sama-sama doakan agar kompetisi ataupun ajang Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia akan terus orang kata memberikan penampilan dan keberhasilan mereka, dan ini adalah buat pertama kali Indonesia ya orang kata memberikan penampilan yang terbaik dalam menjadi sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 di tahun 2023. Itu saja dan kali, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.